Bab 101, tak bisa mandiri. Uma, aku pergi dulu ke Dubai seminggu ini. Nitip anak-anak. Kalau Koyu ingin telepon, ke aplikasi chat aja, ya. Kamu juga jaga diri. Mohon doanya supaya usahaku sukses. Sehat-sehat, Uma. Membaca pesan dari suami sendiri rasanya ada yang nyeri di hati Yami. Dia terdiam dan hanya bisa mendoakan agar suaminya selamat sampai tujuan. Yami menyimpan ponsel dan kembali memotong sayuran untuk jadi bahan pembuatan lotek. Uma, ban truk Koyu rusak. Koyu datang masih mengenakan baju koko sambil memeluk truk plastiknya. Uma lagi siapin ini. Nanti siang sekalian Uma benerin, ya. Jawab Yami. Koyu terlihat kecewa. Gak apa deh. Koyu main biasa aja sama teman. Ini masih pagi, Koyu. Teman lain pasti sarapan dan mandi dulu. Koyu yang rajin salat subuh tentu bangun lebih dulu daripada teman-teman lainnya. Hal itu membuat dia sering datang ke rumah temannya pagi buta. Belakangan Yami sering diprotes karena itu. Terus Koyu ngapain? Anak itu bingung. Di rumah ini tak banyak buku pun mainan. Jadi yang dia lakukan tentu hanya main di luar. Masalahnya Koyu lebih kecil daripada teman lainnya yang sudah mau masuk SD. Dia jadi sering tak bisa mengimbangi permainan temannya hingga jarang diajak dalam permainan. Sini bantu Uma potong kol, ajak Yami. Koyu mengangguk senang. Dia duduk di ruang tengah karena dapur Yami tak terlalu luas. Sehingga semua kegiatan masak yang butuh ruang besar harus dilakukan di ruang itu. Hati-hati pegang pisaunya, pesan Yami. Dia harus ke dapur dulu membawa pisau plastik. Memang Yami sengaja beli pisau itu untuk membantu Koyu belajar. Uma, gini motongnya? Tanya Koyu. Benar, lebih tipis sedikit. Yami memberikan beberapa kali contoh hingga Koyu bisa sendiri. Uma, banyak yang beli lotek. Kemarin habis, ya. Uang Uma nanti banyak. Koyu memang sedang di masa ingin mengobrol dengan orang lain. Perkembangan bahasanya sangat signifikan. Iya, alhamdulillah. Koyu mau anterin pesanan lotek Uma lagi. Pinta Yami. Siap, bos. Kemana sekarang? Koyu terlihat senang setiap kali diminta mengantar pesanan. Katanya dia sedang main tukang paket. Ke rumah Bu RW 5. Terus ke rumah Pak Hatim 3. Koyu tahu rumah Pak Hatim. Yang ada mangga besar-besar itu. Yami menunjukkan ciri-ciri tempat. Terlihat Koyu berpikir sejenak. Koyu tahu, Uma. Waktu ngidam minta mangga sana, ya. Rupanya itu hal paling dia ingat tentang rumah Pak Hatim. Betul, anakku. Setelah memotong semua bahan, Yami lekas merebusnya. Koyu masih di sana memperhatikan bagaimana Yami bekerja. Dia bantu membawakan wadah agar Yami tak kesulitan. Hingga pukul 6 pagi, akhirnya ibu dan anak itu selesai menata dagangan di atas meja. Uma, itu apa? Koyu jarang memperhatikan Yami saat mengulek lotek. Ini namanya kencur. Orang Sunda sebutnya cikur, jawab Yami. Enak. Itu bambu pendek, komentar Koyu. Rasanya emang tak enak. Tapi ini obat. Kalau Koyu batuk, bisa minum ini. Yami mengambil air untuk membuat bumbu kacang loteknya sedikit encer. Kini Yami mulai memasukkan sayuran matang ke atas ulekan. 5 bungkus selesai dibuat. Koyu, anterin ini ke rumah Bu RW, ya. Cepetan, katanya buat Pak RW sama anak-anaknya sarapan, pinta Yami. Koyu mengambil 2 kresek yang Yami berikan. Isinya lotek dan kerupuk merah. Koyu menenteng kresek itu menuju rumah yang dimaksud. Dalam perjalanan, dia melihat temannya tengah naik di atas motor. Temannya itu menunggui sang ayah yang hendak pergi kerja. Papa, panggil Koyu pelan meski mungkin Barata tak mendengar. Dia ingat bagaimana dulu pergi sekolah diantar Barata yang hendak bekerja. Waktu terlalu cepat berlalu dan rindunya Koyu semakin menumpuk. Ternyata telepon tak bisa membantu sedikit pun. Dia tetap ingin papanya di sana. Koyu usap air mata. Dia harus berikan lotek ini pada pemiliknya. Anak itu kembali melangkah. Assalamualaikum, Bu RW. Ini lotek Uma. Yami sampai, salam Koyu begitu tiba di teras. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Koyu. Bu RW menerima pesanan dan langsung memberikan uang untuk membayar lotek. Kini Koyu harus pulang lagi karena masih ada pesanan harus diantar.
Saat melewati rumah temannya, Koyu kembali memperhatikan temannya yang digendong ayah dan bersikap manja. "Kapan papa jemput pulang?" tanya Koyu. Perlahan dia mulai berjalan turun. Semalam hujan dan jalanan licin. Tanpa disangka, Koyu terpeleset dan terjungkal. Kepalanya terbentur ke jalan. "Uma, darah!" teriak anak itu. Untung saja salah satu tetangga yang tengah menyapu halaman melihat itu semua. Dia langsung menggendong Koyu dan membawa pulang ke rumah Yami. Melihat Koyu berdarah di kening, tak tahu kekuatan apa yang hadir di diri Yami. Dia tak peduli dengan keadaan perut. Wanita itu menggendong Koyu dan berlari menuju puskesmas. "Dok, tolong sembuhkan anak saya. Dia kebentur di jalan," pinta Yami. Saat Koyu dibawa ke ruang perawatan, Yami duduk di kursi ruang tunggu. Napasnya naik dan turun dengan cepat. Lutut kini baru terasa lemasnya. "Semoga anakku cepat sembuh ya Allah." Yami sama sekali tak ingat dengan dagangan hingga rumah yang dia tinggalkan dalam keadaan tak terkunci. Dokter memanggil Yami ke ruang perawatan. "Alhamdulillah, lukanya tak dalam dan besar. Jadi tidak perlu dijahit. Sekarang sudah saya perban. Nanti sering diganti perbannya. Jangan kena air dulu," pesan dokter. "Iya, dok. Makasih banyak," balas Yami. "Nanti diresepkan obat kalau badannya panas." Syukur Koyu bisa dibawa pulang saat itu juga. Di rumah Yami memang sudah tak ada bodyguard yang menjaga karena wanita itu sempat marah tak ingin privasinya terganggu. Namun, sekarang Yami menyesal. Andai kalau ada penjaga, mungkin Koyu tidak akan celaka. "Uma, Koyu jalan aja," pinta Koyu yang saat itu digendong Yami. "Gak apa. Koyu pasti pusing. Uma bisa gendong Koyu, masih kuat." "Uma, nanti dede sakit. Koyu berat." Koyu memaksa untuk turun sendiri. Akhirnya Yami turunkan anak itu dari gendongan. Koyu berjalan sendiri dituntun Yami. Padahal umanya itu sudah khawatir setengah mati. Koyu memang bukan pertama kali terluka dan berdarah. Hanya kali ini di kening. Ibu mana yang tak cemas menghadapi posisi itu? Mereka tiba di rumah. Karena lemas melihat keadaan Koyu, dia menutup warung setelah menyelesaikan pesanan ke rumah Pak Hatim. "Uma, Koyu gak apa," ucap Koyu melihat Yami duduk di sampingnya dengan menatap sedih. Uma tahu Koyu kuat. Hanya saja perasaan khawatir tak masalah. Asalkan tidak sampai berlebihan seperti menangis kencang, kan? Yami mengusap rambut Koyu. Jujur dia yang paling merasa bersalah kini. Kalau saja Yami tidak meminta Koyu mengantar pesanan. Rasanya sebagai orang tua dia sudah lalai menjaga anak. "Uma, papa kapan ke sini?" tanya Koyu berharap kali ini jawaban Yami akan beda. "Papa lagi kerja ke luar negeri. Nanti kalau pulang pasti kasih tahu." "Koyu masih bisa telepon, kok," jawab Yami. Koyu gak mau telepon. Koyu mau digendong papa. Jelas dari matanya terpancar harapan yang besar. "Ya Allah, apa aku sebegitu egois sampai tak memedulikan perasaan anakku?" pikir Yami. "Insya Allah kalau papa pulang, Uma akan minta dia ke sini." Akhirnya Yami menurunkan ego. Koyu tertidur setelah minum obat karena badannya panas. Yami masih di sana menunggui Koyu. Dia kompres di bagian leher anak itu karena keningnya tak boleh terkena air. Sesekali Yami berdiri untuk mengganti air hangat dalam baskom yang mendingin. Kini badannya mulai terasa sakit. Mungkin karena tadi memaksakan diri. Astagfirullah. Yami mengusap perut. Nyeri menjalar hingga panas di punggung. Dia berhenti sejenak sambil mengusap perutnya. "Anakku yang kuat, ya. Maaf Uma bawa kamu dalam kesulitan," ucap Yami. Dia mengatur napas dan perlahan bisa kembali berjalan ke kamar Koyu. Sedihnya setiap malam saat bayinya menendang, Yami hanya bisa menahan rasa sakit sendiri. Kadang kakinya pegal dan bengkak. Karena tangannya sudah tak bisa menggapai kaki, jadilah Yami urut dengan telapak kaki sendiri. Dalam keadaan itu dia rindu Barata. Jika suaminya di sini, pasti semua tak akan terasa sulit. Kenapa ujianku begitu berat? Apa tak bisakah aku diberi kekuatan untuk mandiri? Aku gak bisa mengkhianati kakakku sendiri. Barata orang yang Anala cintai, batin Yami yang harus terjaga hingga tengah malam.
Papa, ucap Koyu yang tertidur di samping Yami. Mata anak itu masih terpejam. Yami pegang keningnya dan masih panas. Koyu, minum air putih dulu, ya. Tawar Yami. Koyu masih belum bangun juga dari tidurnya padahal tadi siang pun sempat tidur lama. Yami turun dari tempat tidur. Lagi-lagi perih terasa di perut. Ibu, sakit sekali, keluh Yami. Kehamilan pertama tentu sangat berat rasanya. Apalagi Yami tak punya siapapun di rumah ini selain Koyu. Dia berpegangan ke dinding dan berjalan menuju dapur. Akhirnya Yami bisa membawa segelas air itu ke kamar. Dia bangunkan Koyu agar minum. Uma, papa suruh ke sini. Koyu memeluk Yami sambil menangis sesenggukan. Yami bingung dalam posisi ini. Dia ambil ponsel di nakas dan mengirim pesan pada Barata. Mas, Koyu sakit. Badannya panas. Yami gak tahu harus gimana. Dia manggil Mas Bara terus. Begitu pesan yang ternyata tak sampai pada Barata yang masih dalam perjalanan di pesawat. Yami terduduk sambil memegang ponsel. Dia menatap lirih ke arah Koyu yang berbaring sambil menangis. Papa HP-nya gak aktif. Nanti kalau baca pesan, pasti langsung ke sini, jawab Yami. Keesokan paginya, ponsel Yami berdering. Dia bersyukur sepertinya Barata membaca pesan. Kali ini Yami angkat sendiri. Dia tahu keadaan ini harus dia bagi dengan sang suami. Yami, Koyu masih panas. Tanya Barata terdengar khawatir. Yami rasa agak turun, tapi gak signifikan. Udah dikasih obat sejak kemarin siang, jawab Yami. Koyu sakit dari kemarin siang. Kenapa gak kasih tahu aku dari kemarin? Kamu boleh marah sama aku. Tapi apa harus korbanin Koyu karena rasa bersalah ke Anala? Aku yakin Nala di sana juga gak mau lihat Koyu sakit, omel Barata. Maaf, Mas. Aku pikir bisa hadapi ini sendiri, jawab Yami dengan suara pelan. Aku kirim ambulan ke sana. Biar Koyu dirawat di rumah sakit besar aja. Kamu juga periksa sekalian, ya. 1 hour later. Bab 102, butuh nasihat. Kemarin Koyu dirawat lama gitu, pasti bayarnya mahal, komentar Bu Juriyah. Akhirnya Yami dan Koyu kembali ke kontrakan setelah 3 hari dirawat di rumah sakit. Keadaan Koyu yang lekas membaik membuat Barata merasa tenang meski harus tetap berada di Dubai. Kayaknya, Bu. Soalnya papanya yang bayar, jawab Yami. Dia masih merasa kaku menyebut Barata dengan kata suamiku. Papanya Koyu, bukannya itu suami kamu, Mi. Dia bukan papa kandung Koyu, kan? Bu Juriyah bingung dengan jawaban Yami. Bukannya lebih baik menyebut papa anak yang sedang Yami kandung sekarang. Dia memang papanya Koyu, papa kandung tanpa nasab, ungkap Yami membuat Bu Juriyah membelalakkan mata. Astagfirullah, jadi itu alasan kamu mau pisah. Kenapa bisa kalian ketemu dan nikah? Jujur Yami juga heran. Dia yang sulit mendapatkan pekerjaan tiba-tiba ditawari tetangga merawat nenek di Jakarta. Pekerjaan Yami juga tak berat, hanya memperhatikan nenek makan dan minum obat serta menemani wanita itu. Bahkan nenek sangat perhatian pada Koyu. Di sana terdiam Yami. Apa nenek udah tahu lama soal Koyu dan Mas Barat? Pikirnya. Aku juga gak ngerti. Makanya aku kesel banget. Selama ini aku dibohongi sama dia. Mata Yami mengedar keluar jendela. Dia kini tengah menanti pembeli datang. Mungkin dia takut kamu marah kayak gini. Yami pikir sepertinya apa yang Bi Juriyah katakan ada benarnya. Kalau tahu aku gak akan maafin dia, kenapa dia malah nikahin aku? Sampai hari ini Yami masih belum memahami jalan pikiran suaminya. Dia mungkin awalnya gak tahu. Masa gak tahu? Aku adek mantan pacarnya. Gak mungkin Kak Nala gak pernah nyebut nama aku atau liatin foto aku. Mi, kamu sebenarnya marah karena dia udah jahat ke Nala atau karena dia pernah cinta ke kakak kamu? Kini pertanyaan Bi Juriyah membuat Yami merasa sangat berat menjawab. Lagi Yami berpaling. Jantungnya berdebar kencang. Lucu aja aku hamil sama lelaki yang hamilin kakakku. Senyum Yami menyiratkan kepedihan. Itu takdir. Mungkin ada hal lain di balik takdir itu, Yami. Kamu cuma perlu cari tahu alasannya. Kini Yami mendengkus. Alasannya gampang.
Dia nikahin aku karena hanya ingin tanggung jawab sama Koyu. Awalnya juga dia gak mau, katanya aku bukan tipe dia. Aku gak cantik, gak seksi juga miskin. Mana aku sering ngomel masalah agama. Akhirnya dia tiba-tiba nerima aku. Pasti karena Koyu. Kenapa kamu gak tanya sama dia? Ngomong berdua, Mi. Namanya rumah tangga itu ada suami dan istri. Kalau kamu bawa perasaan orang ketiga udah pasti gak akan pernah ketemu. Bijuria sebenarnya juga merasa kesal begitu tahu Barata ayah kandung Koyu. Dia ingat bagaimana Nala dulu sering melamun seperti orang tak waras, padahal sedang mengandung. Orang ketiga itu orang tua dan kakakku yang dia renggut. Kalau dia gak bikin salah, bapak dan ibu masih bisa dampingin aku nikah. Kak Nala bisa lulus kuliah. Yami masih berharap akan cita-cita keluarganya dulu. Mi, kematian manusia itu ada ketetapannya dari Allah. Penyebab hanya jalan. Kamu gak bisa menampik takdir yang Allah berikan. Yami meneguk ludah. Rasanya setiap kali dia marah pada Barata, dia semakin jauh dari imannya. Aku gak tahu, Bu. Perasaan sebagai anak dan istri gak bisa menyatu. Aku mau tahu, apa yang orang lain pikirin kalau di posisi aku. Bu Juriah mungkin akan melakukan hal yang sama. Tak lama terlihat datang Hikam dengan istri barunya, seorang putri ustazah dari Tasik. Yami lekas keluar untuk menanyakan pesanan. Teh Yami, lotek mentahnya 2, pesan Hikam. Iya, Pak. Jadi ini Bu RT baru. Masya Allah cantiknya, ucap Yami. Terima kasih banyak, Teh. Timpal istri baru Hikam. Yami lekas menyiapkan bahan sambal kacang. Tak lupa dia pastikan ulekan dalam keadaan bersih setelah dicuci kembali. Selama ini pembeli merasa nyaman karena Yami rajin membersihkan ulekan setiap selesai digunakan. Hampir lupa tentang Fitri. Di bulan awal, wanita itu masih sering meneror Yami. Apalagi saat Hikam memberikan bantuan makanan sehat untuk ibu hamil yang sebenarnya sudah program dari RT. Kadang wanita itu mengirim surat peringatan agar Yami menjauhi Hikam. Siapa sangka karena fokus pada Yami, dia sampai tak tahu Hikam tengah dijodohkan dengan orang lain. Teh, suaminya udah lama sekali gak saya lihat datang ke sini. Hikam sebenarnya tak enak membahas ini dengan Yami. Sengaja, saya larang, jawab Yami dengan tegas. Dia sengaja tak mengeluarkan nada tinggi takut Hikam tersinggung. Nanti maghrib datang ke rumah. Siapa tahu Pak Ustaz bisa kasih solusi. Mata Hikam beralih ke Koyu. Insya Allah, urusan kalau diserahkan pada Allah akan membuat kita tenang. Yami masih terus mengulek meski hatinya kembali terhantam. Sepertinya di sini saya yang paling berdosa ya. Yami tersenyum lirih. Urusan dosa atau tidak, hanya Allah yang bisa tentukan. Kita hanya bisa berserah akan pilihan hidup. Coba Tete istihoroh dulu. Minta jalan keluar dari masalah. Mumpung bayi belum lahir dan belum ada talak. Rumah tangga masih bisa diperbaiki. Tak lama Hikam pulang setelah 2 bungkus lotek dia bayar dan jinjing. Yami memasukkan uang itu ke dalam dompet. Mi, denger itu nasihat Pak RT. Beliau aja saranin begitu. Marah boleh, tapi kita harus tetap di jalan kebenaran. Ada Koyu dan bayi yang masa depannya masih jauh. Yang meninggal biarkan pergi dengan tenang. Setelah salat maghrib, Yami mengajak Koyu ke rumah Hikam. Sudah banyak orang duduk di kursi plastik khusus tamu di halaman rumah. Yami bergabung dengan ibu-ibu lainnya. Setelah pembukaan, akhirnya acara ceramah dimulai. Dibandingkan dengan anak lain yang tengah main, Koyu memilih mendengarkan ceramah meski yang dibahas tentu tak ia mengerti. Pernikahan itu levelnya jauh berbeda dengan kehidupan ketika kita sendiri. Godaannya jauh lebih besar, pahalanya pun sama. Tahu kenapa Allah benci perceraian? Tanya Ustaz. Semua jamaah menggelengkan kepala. Tak ada yang tahu alasan Allah menentukan takdir orang. Betul, saya juga. Tawa terdengar dari semua jamaah yang mendengarkan ceramah. Hanya secara logika manusia. Kalau orang tua bercerai, pasti anak jadi korban. Harta direbutkan. Sampai udah cerai pun masih saling menjelekkan. Benar. Benar. Timpal jamaah. Makanya akan lebih baik kalau ibu dan bapak sama-sama menjauhi yang namanya berpisah. Gimana?
Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Segala sesuatu harus didasarkan niat karena Allah. Ceramah kali ini Yami terasa seperti tertampar. Astagfirullah, apa selama ini sudah tak ikhlas menjalani ini semua? Apa yang aku lakukan selama ini ternyata tak ada artinya. Mata Yami mengedar, dia menatap Al-Quran yang kini tengah dipeluk. Uma, Koyu mau minum, pinta anak itu. Yami mengangguk. Dia ambilkan gelas plastik air mineral dan diberikan pada Koyu. Begitu selesai acara, Yami pulang ke rumah. Dia menelepon ustazah yang menjadi guru mengaji dulu. Yami cerita begini bukan maksud membuka aib suami. Hanya ingin meminta pendapat, ungkap Yami. Iya, Umi mengerti Yami. Begini, soal kakakmu. Kamu tahu apa kewajiban wanita sebelum menikah? Ustazah ingin mengurai masalah hidup Yami dan solusinya. Menjaga marwah orang tuanya dan dirinya sendiri, jawab Yami. Sekarang menurut Yami saat memiliki Koyu apa kakakmu dalam keadaan tak sadar atau hilang akal? Tidak, Ustazah. Beliau tengah kuliah. Tentu, Analah wanita yang pintar. Dia tahu bagaimana cara menyelesaikan soal. Tentu dia tahu akibat dari perbuatannya dengan suami kamu. Tapi dia memilih meneruskannya. Jadi itu salah Analah. Yami menaikkan sebelah alis. Suami kamu juga lelaki yang sadar dan tahu apa efek yang akan timbul dan dia tak peduli. Artinya posisi mereka sama. Jadi atas lahirnya Koyu dan masa depan yang harus dia tanggung, Analah sudah tahu itu. Meneruskan artinya Analah sudah siap menghadapi itu. Jadi di mana letak rasa bersalah kamu? Tangan Yami memeluk bantal sofa. Kak Nala ingin suamiku. Apa manusia yang sudah meninggal punya keinginan atas dunia? Tidak. Dia hanya ingin hidup lagi dan memperbaiki diri. Yami tahu itu, kan? Islam dengan tegas melarang sesuatu yang mendekati zina, apalagi melakukannya. Tapi karena itu aku sekarang sendiri. Yami, tahu kisah Wahsy? Yami mengiyakan pertanyaan ustazah. Tentu, beliau pembunuh Hamzah yang akhirnya bertaubat. Apakah Rasul tidak memaafkannya? Padahal Yami tahu sendiri apa yang Wahsy lakukan pada Hamzah. Kini Yami mengatupkan bibir. Tapi Rasul bahkan tak ingin melihat Wahsy karena melihatnya terbayang wajah Hamzah. Apa kesalahan suamimu melebihi Wahsy hingga kamu pun tak ingin melihatnya? Ustazah memberikan perbandingan yang jelas. Yami akan katakan tidak. Bapakmu meninggal karena sakit. Ibumu juga. Analah karena komplikasi saat melahirkan. Dokter jelas mengatakan itu, bukan karena dibunuh suamimu, tegas ustazah. Tapi jalannya karena dia. Yami tak ingin pikirannya dipatahkan. Kalau begitu Yami juga harus disalahkan. Tahu kenapa? Karena Yami gak larang Analah waktu itu. Padahal Yami tahu lebih dulu. Yami harusnya bilang sama bapak. Tapi Yami memilih menutupi. Kali ini Yami merasa semakin bersalah. Jadi menurut ustazah, aku harus maafin dia. Tentu kamu harus memaafkan karena itu hal paling mulia. Tapi, kamu bukannya menerima lelaki yang pernah berzina dengan kakakmu. Tapi kamu memilih suami yang menjadi imammu. Mereka dua orang yang berbeda. Bukannya orang yang bertaubat seperti lahir kembali. Nasihat ustazah. Benar, aku gak mikir sampai sana. Ingat, Mi, kalau dia bisa milih takdir, dia pasti memilih untuk menjadi manusia beriman sejak lahir. Hanya untuk menemukan makna, ia harus pilih dulu jalan yang salah hingga mengenal apa yang benar. Ustazah bukannya ingin menentukan mana yang salah dan benar. Beliau hanya ingin memberikan jalan yang terbaik untuk Yami. Terima dia kembali. Bawa dia ke jalan yang benar. Jangan sampai dia seperti dulu lagi karena kamu tinggalkan. Paling tidak dia menebus kesalahannya dengan memberikan kamu banyak pahala, tambah ustazah. Nala sudah tiada dengan pilihannya. Orang tua kamu pergi karena sudah waktunya Allah panggil. Sedang bayimu dan Koyuza masih punya hari esok yang insya Allah indah. Pikirkan mana yang akan kamu korbankan. Yang meninggal sudah terputus urusannya dengan dunia, termasuk masa lalunya. Yang mereka bawa hingga mati hanya 3 perkara. Tomorrow. Bab 103, sudah keras kepala. Kamu gak kerja. Tegur Annelies. Harusnya hari ini bahasa pergi ke sebuah bar dan menjadi pelayan di sana.
Setidaknya hanya tempat itu yang mencari pekerja tanpa banyak syarat selain mau. Aku capek. Aku ini anak orang kaya. Kenapa harus kerja kayak gitu terus? Bahasa mengeluh sambil rebahan dan menyilang kedua tangan di belakang kepala. Terus kalau kamu gak kerja, kita makan apa? Annelies berkacak pinggang. Siapa suruh kamu kerjaannya habisin uang, balasnya. Terdengar suara decakan dari mulut Annelies. Sadar diri kamu Bahasa. Aku juga bukan anak orang miskin, karena kamu aku harus ngerasain hidup kayak gini. Harusnya aku bisa belanja sesukaku di mall. Karena ngikutin kamu, hidupku berantakan. Bentak Annelies. Bahasa membuka mata. Dia duduk di sofa dan menarik lengan wanita di depannya. Otak kamu koslet apa? Kamu pikir aku kayak gini atas ide siapa? Kalau aja aku masih sama Sasha sekarang, hidupku masih baik-baik aja. Dasar gak guna. Sekali bangkit, Bahasa mendorong Annelies. Kamu mulai berani kasar sama aku. Memang siapa yang awalnya ngejar-ngejar aku sampai nyuruh aku cerai sama Baginda? Padahal Baginda selalu perlakukan aku dengan baik. Bahasa tertawa dengan puas. Jangan putar balikkan fakta. Kamu yang godain aku lebih dulu. Bener-bener gak ada harga dirinya. Bahasa langsung melangkah keluar rumah. Mau kemana kamu? Kamu harus tanggung jawab sama hidupku, panggil Annelies. Bahasa tetap tak menggubris. Pria itu terus berjalan pergi sambil mengorek telinga dengan telunjuk. Kenapa wanita itu berisik sekali? Jelas-jelas karena ambisi keluarganya aku harus sejauh ini. Sekarang malah playing victim. Langkah demi langkah dia lalu. Bahasa tak ingin kembali ke sana dan mendengar keluhan Annelies setiap hari. Setelah uangnya habis, wanita itu mulai menunjukkan wajah di balik topeng aslinya. Katanya cinta, nyatanya kamu emang cuman peduli uangku. Mungkin itu definisi beda pasangan, pasti lain pula rezekinya. Jika Sasha bisa membawa Bahasa dalam kesuksesan, dengan Annelies hidupnya jatuh. Bahkan orang-orang yang mengikutinya dulu mulai mundur satu per satu. Dia pun sudah tak bisa membayar staf. Apapun kabar dari Indonesia tidak bisa dia dengar. Gedung di sini tak begitu tinggi. Bahasa bebas menatap ke langit. Aku mau pulang, pikirnya. Tubuh sudah lelah karena harus hidup berbeda jauh dari sebelumnya. Hanya saja jika pulang dia takut mati. Tidak ada manusia yang senang terjebak dalam kesulitan hidup. Apalagi kesulitan itu bagian dari kegagalannya. Ini semua karena Barata. Harusnya aku masih bisa hidup bahagia dengan Annelies dan anakku. Dia masih belum sadar atas kesalahan meski sudah dihukum sejauh ini. Ketika malam datang, setelah lama berputar-putar akhirnya Bahasa pulang ke rumah. Dia kaget melihat pintu terbuka lebar dan keadaan rumah berantakan. Kemana Annelies dan Bianca? Pikirnya. Hanya saja firasat Bahasa memerintahkan agar dia pergi dari tempat itu segera. Pasti ada yang gak beres. Lekas Bahasa berbalik dan berlari sekencang mungkin. Dia sudah tak peduli dengan Annelies dan Bianca karena yang penting adalah keselamatan hidupnya sendiri. Dia mulai lelah setelah mulai berada dekat pantai, tak tahu harus kemana lagi dia pergi. Pria itu meremas jemarinya. Apa mereka menemukanku? Tentu kini hanya itu yang menghantui pikiran. Sedang Barata kembali ke hotel setelah pertemuan dengan banyak petinggi perusahaan. Dia sudah mulai banyak membangun koneksi termasuk mencari tempat di mana dia akan menanam investasi. Tentu Barata tak bisa terus-terusan berpegangan pada Elvam Motors saja. Meski begitu, sebagai CEO Barata harus mencari investor baru untuk menjadi sponsor kegiatan terbaru perusahaan. Saat membuka pintu kamar, dia mendapatkan panggilan dari Galuh di Indonesia. Nyonya Annelies dan Nona Bianca sudah ditemukan. Polisi Indonesia sedang berkoordinasi dengan polisi Kolombia untuk memulangkan keduanya, ungkap Galuh. Alhamdulillah. Gimana keadaan Bianca? Apa dia baik-baik saja? Tentu Barata tak bisa berharap banyak. Secara psikologis Nona Bianca memerlukan pendampingan khusus dari psikolog. Berat badannya pun menurun dan dia mengalami dehidrasi, jawab Galuh. Pak, pastikan keadaan Bianca baik. Kirim dokter atau psikolog ke sana untuk memeriksanya. Tempatkan dia tinggal di hotel mewah di sana, pinta Barata. Pria itu menarik napas panjang.
Barata masuk ke dalam kamar dan menutup pintu. Jas ditanggalkan dan dia lekas ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Barata tak sempat untuk mandi karena takut terlewatkan waktu maghrib. Seperti biasa selama jam itu, dia akan matikan data dan fokus untuk membaca Al-Quran dan menghafal. Apapun yang terjadi dalam hidup, Barata hanya bisa serahkan pada Allah. Selesai salat Isya, dia baru mandi dan berganti pakaian. Besok pagi dia akan pulang ke Indonesia. Sambil mengeringkan rambut dengan handuk, Barata nyalakan data dan muncul banyak pesan. Ada orang lain yang ikut dalam mobil kakak kamu. Orang itu turun sebelum gerbang tol. Dia salah satu staf kakakmu. Sepertinya dia berkhianat. Begitu Kevin mengirim pesan pada Barata. Lekas pria itu membalas pesan Kevin. Jadi orang itu kemungkinan menyuntikkan obat tidur dalam air mineral. Ternyata Kevin tengah online di saat pesan itu dikirim. Jadilah Barata langsung mendapat balasan. Air minum itu dibeli orang tersebut di minimarket. Polisi sudah mempelajari CCTV. Ketiganya turun dan orang itu yang membeli minum. Kalau begitu semakin jelas memang Baginda dibunuh secara tak langsung dan sudah direncanakan dengan baik. Bahasa sudah dicurigai akibat menutupi kasus itu dan dia sudah menjadi tersangka utama. Dengan begini lengkap sudah perkara untuk langsung dibuktikan di pengadilan sebagai pembunuhan berencana. Bukti orang itu punya hubungan dengan Bahasa ada. Tentu. Staf itu menabungkan uang cukup banyak ke bank pada tanggal di laporan. Hari yang sama salah satu staf Bahasa menarik uang dari ATM di sekitar Lebak Bulus. Tersangka yang sebelumnya mentransfer uang tersebut pada stafnya dengan jumlah sedikit dilebihkan. Sekarang pelaku penyuntikan obat sudah ditangkap. Alhamdulillah. Bahasa kembali menjawab pesan Kevin. Kenapa sampai mereka kepikiran pakai obat tidur begitu? Emang kalau udah niatnya jahat, cara apapun muncul di otak, pikir Barata sambil berjalan menuju meja kerja. Tak lama dia tertegun. Waktu papa dan mama meninggal ada botol air mineral dalam mobil juga. Barata yang trauma masih ingat peristiwa itu. Saat mendengar orang tuanya kecelakaan, dia dan nenek langsung menuju TKP. Di sana Barata sempat mengintip dalam mobil dan memang melihat botol air mineral. Apa jangan-jangan caranya sama? Tapi, Bahasa masih terlalu kecil untuk memikirkan ide seperti itu. Artinya ada orang lain yang merencanakannya. Barata langsung menelepon Kevin. Dia pikir ini harus diselidiki lebih lanjut. Kamu yakin? Tanya Kevin saat Barata menjelaskannya. Kematian orang tuaku sudah tak bisa diusut karena lebih dari 10 tahun. Tapi kalau ditarik garis yang sama, pelakunya pasti orang dewasa saat itu. Barata memulai hipotesisnya. Siapa orang yang ingin bunuh orang tuamu? Tanya Kevin bingung. Yang pasti bukan om dan tanteku karena mereka tak terlibat dalam kematian Baginda. Dengan cara yang sama sudah pasti orang yang sama. Dia dendam pada orang tuaku dan juga kakakku. Barata hubungkan telepon dengan Galuh. Saya ingat 20 tahun lalu Tuan Argan memang berebut posisi CEO dengan Tuan Aryan dan Nyonya Arini. Selain itu, apakah papaku melakukan sesuatu pada salah seorang di perusahaan yang kurang mengenakan? Barata kembali memancing ingatan Galuh. Dia yang dulu sempat menjadi sekretaris Argan tentu ingat kejadian apa saja saat itu. Galuh menarik napas dan menutup mata. Bagaimana itu luput dari pandangan saya? Ayah Anda menolak proposal Tuan Dodi, padahal dengan proyek itu posisi Tuan Dodi akan semakin kuat. Ayah Anda berdalih, proposal itu kurang matang dan hanya buang-buang waktu serta uang. Kalau Bahasa posisinya semakin kuat dan dia menikahi Annelies, tentu posisi Dodi pun semakin terlihat pemegang saham lain, kan? Barata mengandaikan efek atas kemenangan Bahasa. Seperti yang Anda katakan, Pak. Setelah bertelepon, Barata menyandarkan punggung ke kursi kerja. Kalau aja aku gunakan otakku ini dari dulu, pasti aku sudah usut kasus kematian orang tuaku. Sedang Yami baru selesai membereskan dagangan. Dia masuk ke rumah dan menutup pintu. Uma, koyu pensil gambar hilang, lapor Koyuza. Mungkin maksudnya ingin Yami carikan. Nanti ya, nak. Uma badannya sakit semua, ingin tiduran, pinta Yami yang langsung naik ke tempat tidur dan berbaring.
Sekujur tubuhnya terasa sakit dan pusing di kepala. Uma kenapa? Koyu terlihat khawatir. Dia pegang kening ibunya. Uma panas. Ke dokter Hyo Uma, ajak anak itu. Uma gak sanggup Koyu. Lemas badannya. Entah karena pikiran akan rumah tangganya yang terus membebani atau memang Yami sudah dibatas kemampuan fisiknya. Yang jelas kini dia tak bisa melakukan apa-apa dan hanya bisa menyeringi sendiri akibat nyeri. Air mata Yami menetes. Kalau Mas Barat di sini, dia pasti sudah kompres badanku. Dia pasti panggilkan dokter dan pijiti kakiku. Aku gak akan selelah ini. Ya Allah, apa aku begitu berdosanya pada suamiku? Aku bahkan menghardik dia padahal aku tahu itu salah. Aku ingkari semua tugasku sebagai istri karena dendam yang jelas memakanku seperti bara api, batinnya. Uma kenapa nangis? Terlihat Koyu sangat cemas dengan keadaan ibunya. Gak, nak, kamu di sini temani Uma, ya. Tangan Yami memegang tangan Koyu erat. Wanita itu menutup mata. Aku gak boleh terus kayak gini. Aku dan bayi ini, Koyu juga butuh Mas Barata. Tangan Yami mencoba menggapai ponsel di nakas. Koyu, ambilin HP Uma, pinta Yami. Koyu lekas mengulurkan tangan mengambil ponsel itu dan memberikan pada ibunya. Yami membuka aplikasi chat. Dia mencoba menelepon Barata, nomor pria itu tak aktif. Dia juga tak bisa menelepon ke nomor biasa. Akhirnya Yami putuskan hanya mengirim pesan pada suaminya itu. Mas, jemput Yami. Sekarang Yami sakit. Udah gak kuat lagi. Tolong, Mas. Maafin Yami udah keras kepala. I have no idea. Yes, my connection is way better now that I'm on the land. But I'm going back to the lakes